Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan pers, bertemu lagi di salah satu segmen milik ntvnews.id yaitu DPO dari Pulau Mas. Namun karena hari ini bintang tamu kita sangat spesial, jadi DPO kali ini akan dipandu sama aku, Rara. Nah, hari ini aku narasumbernya nggak sendiri nih, karena aku bakal ditemenin oleh salah satu co-host yang keren banget, yaitu ada Kakak Gusti Ayu. Saya Gusti Ayu, hey. DPO ya? DPO dari Pulau Mas. Benar, karena kita syutingnya di lokasinya Pulau Mas. Pulau Mas, benar. Okay. Nah, kita berdua akan berbincang-bincang kepada wanita tangguh ya, yang satu ini yang wajahnya udah warawiri lah di mana-mana, yang terkenal dengan aktivitas-aktivitasnya yang sangat-sangat membantu khususnya para wanita-wanita di luar sana. Yaitu ada Bunda Kasihati. Halo, saya Bunda Kasihati, rekan-rekan pers dari DPO. Oh, Bunda. Bunda. Kita manggilnya Bunda ya, Bunda Kasihati. Oh, Bunda. Bunda. Oh, jadi lagu ya kita Bunda. ya. Oh, Bunda. Bunda ada Dian. Nah, kali ini nih sebelum kita masuk ke pembahasan yang serius banget, aku mau nanya nih ke Bunda. Emang beneran namanya Kasihati ya, Bunda? Betul. Beneran? Itu sesuai dengan KTP. Sesuai dengan KTP. Berarti memang kenapa dikasih nama Kasihati sih, Bunda? Mungkin karena dari 9 bersaudara, saya perempuan sendiri. Oh, itu gitu. makanya saya diberi nama Kasihati. Mungkin karena kesayangan kali ya. Karena kesayangan ya. Karena perempuan anak satu-satunya ya, dari jadi 9 namanya bersaudara. Kasihati. Itu juga yang membuat Bunda menamakan Kita punya organisasi yang namanya Perempuan Tangguh Nusantara. Perempuan Tangguh Nusantara. Yes. Itu Perempuan Tangguh Nusantara itu namanya udah familiar ya. Ini tuh berarti Bunda sering melakukan pembinaan ya, berarti ke para warga binaan permasyarakatan ya. Ya, kadang saya masuk lapas dan rutan untuk memberikan pembinaan kepada WBP. Ya, sekarang yes. kalau dulu kan namanya NAPI ya. Namanya NAPI. Tapi sekarang diperhalus menjadi WBP. WBP. Nah, di lapas perempuan ataupun lapas rutan laki-laki. Dan di sana juga ada biasanya WBP perempuan. Kalau pemilihan nama Perempuan Tangguh Nusantara itu kenapa? Atau karena anggotanya perempuan dan sering patah hati atau bagaimana? Oh, enggak juga. Atau karena harus tangguh? Oh, perempuan itu pasti tangguh loh. Pasti ya. Iya. Perempuan apabila ditinggalkan oleh laki-laki, perempuan akan tetap tangguh. Setuju. Setuju. Gitu. Dan saya memilih nama Perempuan Tangguh Nusantara mungkin karena pengalaman pribadi dan juga banyak pengalaman perempuan-perempuan yang lain yang banyak disakiti oleh laki-laki dan mereka bangkit, terus mereka menjadi sukses. Dan ada juga perempuan yang karena dilecehkan, KDRT. Ya, banyak perempuan-perempuan yang kemarin-kemarin mereka terpuruk dan menjadi kuat, mereka sukses. Akhirnya kami bersama-sama mendirikan organisasi Perempuan Tangguh Nusantara. Nusantara itu kenapa? Kenapa nggak pilih Indonesia gitu? Kalau Indonesia familiar ya. Kalau Nusantara kayaknya lebih wah gitu. Dan kalau Nusantara kan kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Karena ibu kotanya baru kali Nusantara. IKN ya, jauh. IKN ya kita ya. Bisa juga. Terinspirasi dari situ juga. Iya, Nusantara itu kan luas sekali ya. Iya, benar. Berarti Perempuan Tangguh Nusantara ini menjangkau perempuan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Membernya siapa aja sih, Kak? Membernya banyak. Bunda, sorry. Bunda, sorry. Membernya banyak dari masyarakat bawah sampai masyarakat menengah dan masyarakat atas. Kita fokus ke Organisasi ini udah berapa lama, Bunda? Dibuat? Ini sebenarnya baru saya buat. Baru ya? Tapi saya kan lama berkecimpung di dunia jurnalistik ya. Oh, senior. jurnalis senior. Iya, benar. Dari tahun 1988 saya sudah menjadi jurnalis. Dan aktivis juga ya. Sebagai jurnal dan aktivis juga. Saya juga aktivis pernah, perempuan sebenarnya. aktivis buruh dan aktivis perempuan. Makanya mungkin berangkat dari situ kita mendirikan organisasi Perempuan Tangguh Nusantara. Karena ketika saya jadi jurnalis, ketika saya jadi aktivis, saya banyak membantu perempuan-perempuan yang kena KDRT, pelecehan seksual dan macam-macam lah. Ada yang memang orang susah ketika melapor ke APH, terus kalau orang Medan bilang nggak diterge. Dicuekin ya, dicuekin, nggak diterge. Kalau dia nggak punya uang, itu laporan nggak nggak jalan diakomodir ya, gitu. itu kan oknum.
Itu panggilan Nah, oknum. Benar, ya, benar, itu benar. oknum. Jadi Nah, panggilan hati begitu Iya, membuat panggilan hati. Jadi perempuan. dari situ saya berangkat, oh kasihan mereka. Oke. Dan sampai saya juga mendirikan dengan suami mendirikan Laupem dengan nama Kasih Hati Laupem. Itu untuk Kasih Hati membantu Laupem. perempuan-perempuan yang mendapatkan masalah Yang butuh bantuan berarti jika ya, Bunda, mereka ya? butuh bantuan, kami bersedia tanpa dibayar. Tanpa dibayar Kalau gitu ya. kalau aktivis udah berapa puluh tahun? Wih, sudah lama sekali. Ya, kalau aktivis ya. Oke. Kalau Berapa puluh tahun sih, Kak? aktivis sudah dari tahun 85. Udah lahir Saya belum lahir. Sorry Saya ya, angkat tangan ya. Lahir Gue masih SD. 98. Itu Bunda udah jadi aktivis Iya, ya. Aktivis perempuan. Jadi pertama saya aktivis buruh. Aktivis buruh. Aktivis Oke. buruh, dan saya banyak kan rata-rata kalau di kawasan itu kan apa ya, pegawainya itu kan perempuan. Bener. Rata-rata ya, kebanyakan ya perempuan, kalau di pabrik. dan banyak terjadi hal-hal yang pokoknya ya udah rahasia umum lah ya. Makanya saya dari situ terus kami mendirikan majalah info kawasan Oh, untuk ya, mengangkat oke. masalah-masalah yang terjadi Iya. tentang Saat itu majalah masih in banget ya Bunda Iya. ya. Semua orang masih baca Dari situ cetak berangkat ya. saya akhirnya apa sih pekerjaan yang cocok buat saya? Akhirnya saya memilih menekuni Jurnalis. menjadi Jurnalis. Jurnalis senior Indonesia termasuk Bunda Kasih Hati Terima berarti kasih. ya. Oke, ini menarik banget Bunda karena beberapa warga binaan itu banyak yang orang memandang tuh sebelah mata ya. Nah, ini kita kalau cerita masalah WBP, masalah lapas dan rutan. Jadi saya masuk lapas dan rutan itu untuk sedikit merubah paradigma atau stigma dari masyarakat luas, bahwa belum tentu orang yang masuk ke dalam penjara itu orang jahat. Oke. Iya. Yes. Setuju. Jadi banyak mereka masuk ke dalam penjara itu karena faktor ekonomi. Iya, salah satu banyaknya karena itu biasanya ya Bunda ya. Faktor ekonomi, terus faktor kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. faktor perselingkuhan Oh. suami ya. Suami, ya. Jadi Kok mungkin iya sih? sebagai manusia biasa kan kita punya kesabaran. Dan Iya. ketika kesabaran itu sampai di titik nadir, mungkin itulah yang terjadi. Jadi kriminal Jadi ya. kriminal. Pembunuhan Kriminal. atau Jadi ketika saya masuk ke dalam lapas rutan itu, kadang saya meneteskan air mata ya. Ketika mendengar mereka bercerita, ada yang udah umur hampir 60 tahun menjadi kurir narkoba. Ya ampun. Wow. Saya tanya, ya Allah Bu, kenapa Ibu bisa sampai begini? Ibu itu bilang, anak saya butuh makan, cucu saya butuh Ekonomi makan. lagi berarti itu ya, faktor Bunda ya? ekonomi. Benar, Akhirnya dia menjadi kurir. Di umur 60 tahun itu. Iya, di umur 60 tahun. Itu di salah satu rutan ya. Di salah satu rutan Iya, ya. Saya tidak perlu sebutkan rutannya mana. Iya. Itu. Jadi itulah maksudnya, tolong dong paradigma untuk masyarakat, jangan cap mereka itu jahat gitu. Belum tentu semua yang ada di dalam itu orang jahat. Karena kadang faktor kebutuhan, Ada juga yang terdesak dijebak. juga ya. Dijebak benar-benar. Waktu saya ke lapas Palu ya, Mhm. lapas Palu itu ada pembalap. Dia baru habis balap, dapat juara 1. Dia meninggalkan motornya hanya 5 menit. Ketika dia balik, tahu-tahu sudah ada narkoba di motornya. Wow. Nah, Hanya 5 menit udah 5 ada menit narkoba. Dijebak ya. Dijebak. Jadi kan mungkin itu something lah ya. YTTA ya Bunda, yang tahu-tahu aja ya. Jadi apa ya, paradigma masyarakat kan. Satu lagi, kenapa WBP itu ketika keluar masuk lagi? Mhm. Ketika keluar masuk lagi. Oh, siklusnya kadang berulang gitu ya Bunda. Mau ya? langganan atau gimana sih? Itu sebenarnya gini. Ada apa? Enak mungkin ya berlangganan ya. Kalau Di rutan kalau gitu ya. itu sebenarnya seperti ini. Seharusnya kita sebagai masyarakat ya. Saya tidak membela siapapun, tidak. Cuma saya berada di tengah. Kita sebagai masyarakat, kan ini WBP, dia di penjara. Ketika dia keluar, dia kan butuh pekerjaan. Oh, Ya. Ah, Dan mereka biasanya tuh jarang tapi dapat kan kadang kesempatan ya. masyarakat ketika memandang bahwa dia itu seorang narapidana, Mhm. dikucilkan, Sebelah mata dipandang ya. dipandang sebelah mata. Kayak pendosa gitu kali ya. Biasa Akhirnya kan mereka bingung Mau Iya. ngapain? mau ke sana nggak bisa ke sini. Akhirnya mereka balik lagi dengan pekerjaan mereka yang lalu. Oh iya. Berulang lagi dan berulang lagi. Jadi siklus Nah, ya Bunda ya, kayak gitu ya. Seandainya masyarakat mau memberikan tempat untuk mereka, mungkin mereka tidak akan mengulang. Nah, sekarang
tidak seperti zaman 20 tahun yang lalu ya. Itu zaman jahiliyah. Apa perubahannya? Kalau zaman jahiliyah dulu kan di dalam lapas rutan itu ada kepala suku. Oh, ada ketua geng gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi. Tidak ada. Karena sekarang lapas rutan itu lebih humanis. Dan untuk besuk juga kita harus menggunakan barcode secara online. Oke. Nah, dan di dalam lapas rutan juga sekarang sudah ada pembinaan. Udah ada pembuatan roti. Ada terus salon juga ya Bunda ya? ada Ya kan ya? salon, ada apa yang untuk manicure, pedicure. Oh iya, buat kalau untuk kuku-kuku perempuan ya. manicure, pedicure, salon, terus jahit, baju, masak. Jadi ketika mereka keluar, mereka sudah punya keterampilan. Benar. Nah, tapi ya itu, masyarakat harus menerima mereka dengan baik. Karena mereka kan ingin menjadi orang baik. Nah, kalau Perempuan Tangguh Nusantara ini kan lebih banyak kegiatannya di lapas perempuan gitu, terus warga binaan perempuan. Selama ini sebelum misalnya ini Bunda Kasih Hati hadir, apa sih yang terjadi sebelum hadir gitu loh? Kalau sekarang sudah Biasanya banyak tuh nih karena nggak ada perkembangannya. pembinaan gitu Bunda. Iya. Biasanya tuh apa sih yang terjadi di lapas itu gitu Bunda? Oh enggak ya, di lapas rutan itu kalau untuk saat ini sudah ada guru, sudah ada mentor berarti ya sudah untuk ada mentor. ngajarin ya? Nah, saya untuk di sisi organisasi Perempuan Tangguh Nusantara dan di sisi jurnalistik ya. Oh ya. Nah, jadi saya merangkum dari sisi jurnalistik dan sisi organisasi Perempuan Tangguh Nusantara. Di situ saya mengangkat pemberitaan masalah perempuan-perempuan yang benar-benar tersakiti, tapi mereka bisa Bangkit mapan, lagi. bisa bangkit. Dan Misalnya apa aja kalau yang ditemukan di lapas? Kalau tadi kan ada kurir narkoba, kriminal, mungkin ada beberapa yang bisa di-share ke kita cerita. nyata Kalau dari Bunda sana. nih, karena udah lumayan lama ya Iya. jadi aktivis untuk membantu para warga binaan. Di dalam lapas itu kegiatannya gimana sih? Apa yang Bunda ajak mereka ngapain gitu misalnya? Apa kegiatan mereka bersama Bunda itu bagaimana Bunda? kalau kemarin itu saya mengajak mereka penanaman pohon ya. Oh, penanaman pohon. pohon buah. Jadi mungkin dari penanaman pohon buah itu bisa menghasilkan. Yes. Nah, dan di dalam lapas dan rutan itu mereka bekerja. Mereka bekerja seperti pembuatan roti. Mereka belajar membuat roti, terus salon, dan itu mereka digaji. Oh, mereka digaji juga di dalam lapas itu. Digaji. Oh, Dan oke, itu oke. gajinya itu nanti ditabung ya. Ditabung. Kalau mereka nanti keluar itu boleh diambil. Oh. Atau ketika mereka mungkin ada yang punya anak, Mau ngirim aduh, uang mungkin gitu. pengen walaupun di dalam penjara gitu ya, pengen gitu ngasih anak saya sesuatu, boleh minta tolong kan gitu, ketika besuk kan bisa dikasih. Benar. Kan gitu. Wah, kalau seandainya kita mendalami kehidupan di dalam ya, wah, jadi tidak Stigma Tidak seseram- sebrongs itu ya, Bunda, tidak ya? seseram apa yang dikatakan orang-orang ya. Tapi mungkin ada yang saya garis bawahi, kadang tentang lapas dan rutan, kadang masyarakat nih, wah, oknum-oknum sipir atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya kasihan loh melihat mereka. Ini saya bukan membela mereka ya. Oke. Saya melihat fakta di lapangan. Langsung ya, Bunda. Mereka dari di satu lapas itu mungkin hanya 130 orang pegawai, dan yang dijaga itu 1.000 orang penjahat. Berapa kali lipat ya itu ya? Mereka ada ini rasa Mereka terancam ada, nggak sih? ada rasa terancam juga kan, tapi mereka kan harus melaksanakan kerja mereka, gitu. Mereka kan sudah jadi abdi negara. Benar. Memang pekerjaannya Hidup mutlak mati itu ya. saya, kan semua pekerjaan itu ada risiko. Benar. Jurnalis ada resikonya, Benar. polisi ada resiko, tentara ada, semua ada resiko. Terus kalau makanan gitu, Kalau makanan, nah mereka tuh budgetnya berapa sih? ini per satu hari lagi, gitu? ini satu lagi yang mungkin akan saya luruskan ya. Mhm. Kadang kan, makanannya cadong gitu kan. Ah, Kadang itu. Kayak yang di TV-TV itu Iya. ya Bunda yang kelihatannya ya. kayak di TV-TV, terus kadang marah-marah, kenapa nih WBP nih kok minta duit gitu kan, maksudnya dengan keluarga. Iya. Loh, sekarang kita berpikir kita aja, sekarang kita sudah masak ikan asin ya, terus aduh kok
rasa kepengen makan yang lain, kita harus beli kan. Benar. Nah, seperti mereka, ketika mereka disediakan makanan, terus mereka pengen, wah gue pengen ini, pengen itu, ya mereka harus beli dong. Dengan uang Nah, kan. mereka beli, ada koperasi. Dan yang masaknya juga itu WBP. Oh, gitu loh. berarti semuanya beneran dipekerjakan di situ ya. Jadi Bunda, yang ya? masak WBP, WBP gitu. juga ya. Ada gorengan, ada segala macam, ada sayur, ada ayam, ada ikan. Ya mereka beli dong, masak makan mau ngambil aja kan gitu. Iya, Nah, benar-benar. kalau budget makanan itu ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Berapa sih kalau budget makanan yang dia punya gitu? Setahu saya 20.000 untuk 3 kali makan. 20.000 untuk 3 kali makan. Heeh. Pagi, siang, Siang malam. dan malam. Jadi kalau mereka mau kepengen yang lain, yaitu mereka beli juga dengan teman mereka yang masak, ya kan? Itu sebenarnya apa ya? Simbituasi mutualisme ya. Berarti di dalam Maksudnya, lapas itu ya seperti kehidupan kita di luar ini aja ya Bunda iya, ya, tapi bekerja. kan kalau yang boleh, maksudnya yang boleh keluar masak atau apa itu mungkin yang hukumannya udah tinggal 1 tahun. yang udah ringan ya. Yang udah ringan. Kalau yang masih Puluhan lama-lama, tahun, oh nggak boleh maksudnya ya. masih rada-rada seram juga mereka untuk mengeluarkan dari situ kan. Ini seru banget nih Bunda. Ada nggak sih kasus yang paling gong menurut Bunda? Yang pernah Bunda bina ya, warga pembinaan itu kasus yang paling buat Bunda, ada ya kasus kayak gini gitu. Ada nggak sih Bunda? Ya kalau di dalam itu kan bermacam-macam kasus ya. Ada pembunuhan, perampokan, begal. Tapi ketika saya berinteraksi dengan mereka, mereka sopan gitu loh. Yang katanya bunuh orang gitu. Iya. Tapi ketika berinteraksi mereka sopan. Kalau saya tanya nih, enak di sini? Nggak enak Bu, gitu. Pengen keluar, iya. Nanti kembali lagi nggak seperti ini? Enggak Bu, tapi kadang kami bingung katanya. Ketika kami keluar, masyarakat tidak menerima kami. Oh itu. Nah, Permasalahannya selalu itu ya, Bunda, permasalahannya ya? selalu itu. Keluhan apa sih yang banyak yang Bunda kasih lihat gitu? Keluhan gitu dari mereka, curhat apa yang paling banyak sih gitu? Kan mereka kalau lapas perempuan ini kan ninggalin anak, ninggalin suami juga ya, gitu. keluarga. Ya, Bagaimana sih cara Kebanyakan mereka rindu ya. mereka ini nggak sih boleh nggak telepon gitu untuk Oh ya, sekarang itu Itu sudah gimana tuh? disediain wartel. Oh, wartel. Masih wartel ya, pakai Ya, wartel ya. kan mereka kan tidak boleh pegang HP. Iya, benar. Nah, tidak boleh pegang HP, jadi mereka disediakan wartel. Nah, wartel itu mereka membayar pakai koin. Oh, masih kayak zaman Sama dulu kayak berarti ya, zaman dulu ya. Gitu, pakai koin. Itu untuk meringankan beban mereka kan. Iya, kalau kangen telepon keluarga gitu. Terus ya. ada waktunya, 1 koin itu seandainya berapa 3 menit Oh gitu iya, kan. kayak zaman dulu. Iya, jadi di depan blok itu ditaruh wartel. Gitu. Jadi kalau ada yang mau telepon dikeluarin, udah telepon gantian gitu kan. Dan itu dijaga. Jaga ya, sama Iya. sipir ya berarti ya. kalau Nah, mungkin nanti mungkin pemerintah kan harus mengakomodir keinginan mereka yang ingin ketemu dengan anak ya. Iya. harus Dengan atau mungkin disediakan tempat untuk Berkunjung ya. berkunjung dan berhubungan berhubungan menyalurkan apa biologis mereka. Jadi ini Bisa. pernah dengarkan, jadi ada beberapa kasus di sana itu karena mereka tidak boleh menyalurkan hubungan biologis kepada pasangan resmi dia, Ya. akhirnya mereka menyewa bilik-bilik dan dimanfaatkan oleh para oknum sipir gitu. Terus kemudian aku juga pernah dengar, ini fakta ya, yang sesama warga binaan perempuan itu Oh, mereka menjadi mereka nggak tapi hanya it's okay, you and me mau hanya untuk Menyalurkan nafsu Menyalurkan ya. itu aja gitu loh. Karena manusia pasti punya ya kayak. ya itu udah biologis. Nah kalau Yes. menurut Anda sendiri, apakah pemerintah ke depan tuh bisa mengakomodir ini gitu loh, Atau sudah ada mungkin malah atau bilik-bilik ya, seperti itu oh, ya. enggak. Bunda? Oh, enggak ada ya. sewain gitu kan? Maksudnya gitu dong. Enggak, belum lah. Mungkin di zaman pemerintahan Pak Bro ini mungkin misal. Semoga ya. Enggak, karena kan sekarang apa ya? Udah dipecah-pecah ya kementeriannya dan mungkin fokus ya. Akan fokus ya. Kalau kemarin kan masih satu gitu, jadi agak berat. Kalau sekarang kan sudah fokus. Sudah hukum-hukum banyak ya, langsung ke gitu bawah kan, ya. HAM-HAM dan imigrasi pemasarakatan. Nah mungkin nanti kan menterinya sekarang Pak Agus Andrianto Iya. mungkin bisa lebih fokus Iya. untuk melihat ke depan apa sih yang dibutuhkan oleh WBP. Nah, kami juga sebagai jurnalis dan kami sering mengadakan kunjungan itu apa ya? Kami tuh ingin memberikan yang terbaik untuk WBP ya, karena aduh pokoknya terenyuh deh. Coba dah nanti kapan-kapan
Itu, Mbak, ini ada korelasinya gini nih ya. Kak Ayu dengan- Kalau dulu kan katanya kan media tuh nggak boleh masuk nih Ke dalam lapas ke dalam. ya. Nah sekarang apakah boleh gitu? Jadi kita bisa ngobrol silaturahmi, ngobrol langsung gitu loh. Sehingga kan mungkin vlog atau apa, sebenarnya itu menarik sekali gitu. Akhirnya kan membuka cakrawala berpikir masyarakat Indonesia gitu. Jadi pandangan masyarakat bisa berubah juga ya Yes. ke mereka ya. Boleh kok, sekarang boleh media masuk. Boleh. Tapi Boleh kan ya. harus maksudnya Ada izin. kayak gini aja. Kita masuk ke dalam rumah aja kan assalamualaikum. Ada izinnya ya Bunda ya. Nah, Boleh dong ke sana kita Boleh. Boleh, tapi kan Kita harus ada kondisikan Mbak Dia. harus Bisa ada ya, izin di DPO kan lagi gitu nanti ya. DPO. Spesial lapas wanita nanti harus boleh. ada izin kan Oke. gitu, nggak selonong boy aja kan. Itu harus pakai etika kan. Yep. Tapi kan kadang Yep. mohon maaf ada teman-teman yang langsung main selonong. Sebenarnya bukan tidak boleh. Iya. Satu kan lapas rutan itu kan tempat yang steril. Benar. Masuk kan harus diperiksa bener. Setuju, Karena apa? setuju. Kalau dibebaskan semua orang bisa masuk, bisa aja mereka bawa bisa aja mereka bawa segala macam kan gitu. Hal-hal yang dilarang nanti bisa diseludupkan ya Bunda ya. Makanya kan lapas rutan itu tempat yang steril. Tapi kalau memang kita mau membawa kebaikan ke sana, ya insya Allah pasti diizinkan. Pasti Masa ya. tidak Tapi ada diizinkan? beberapa kasus ada production di situ. Kalau menurut Bunda Kasihati sendiri sebagai perempuan tangguh Nusantara, ketua umum, kira-kira ini ada apa sih gitu? Diseludupin, sengaja diseludup, atau menjadi bisnis baru di sana gitu loh? Oh enggak, kalau Enggak. bisnis Atau ada oknum sih? Atau oknum? kan saya sudah bilang di setiap polisi ada oknum, ya kan? Di setiap organisasi pasti ada Di oknum setiap ya. Itu pasti ada oknum. Ya maksudnya Dan- kalau di lapas itu gitu loh, benar nggak sih ada itu? Karena kan itu ketangkep beberapa gitu. isu-isu ada ya kayak Beberapa isu fakta ya. Faktanya karena beberapa berita tuh gitu. Ini kayaknya saya jadi duta lapas dan rutan. Bener. Sebenarnya hal ini mungkin menjadi hal yang bisa dibahas. Misalnya kita ketemu kalapas gitu, melihat yang sebenarnya terjadi itu loh, fakta. Oh no, Enggak ya? saya bukan hanya satu lapas rutan yang saya masuki di seluruh Indonesia ya. Di seluruh Indonesia. Tapi Dan saya tanpa pemberitahuan loh. Wow, Datang, masuk. Wow. Berarti main telepon aja sekarang, halo gue mau masuk Ketika gitu. ketika Gue udah saya di depan Ah, gitu. iya betul. Masuk ya. Ketika Oh, ya saya udah. di depan lapas, saya telepon. Saya ada di depan. Wih, udah Kaget sampai ya. kan gitu. Jadi nggak bisa di Ah, apa ya? jadi Nggak bisa di nggak mungkin mereka geruduk-geruduk Bener, langsung bener, itu bener. kan, langsung beres-beres. Nah itu, jadi saya langsung masuk dan saya langsung periksa dan saya langsung bertanya kepada WBP. Oh ya? Iya. Sidak gitu. Kayak sidak gitu. Kamu ngapain Anda kasih hati orang dalam. Iya, bukan dong. Karena dia nyampe langsung boleh masuk ya. Oh, enggak lah, saya independen Berarti kok. mahal Saya dong netral. teleponnya ini. Untuk Berisi kita kan udah bisa ya ngobrol ya. Lumayan ya. Enggak, Iya, saya oke. kan saya udah bilang saya tidak membela, tapi saya hanya ingin merubah Fakta. sedikit paradigma. sebenarnya Menjadi jalan juga ya Nah, Bunda ya, supaya jadi- mereka-mereka ini bisa nanti keluarnya aman. Mereka Oke. di dalam itu, oh sekarang itu ada pramuka, terus ya? ada yang maksudnya yang putus sekolah, ada sekolah kok. Ada sekolah juga. iya. Kayak homeschooling gitu berarti ya Bunda ya. Betul, kayak waktu saya ke lapas anak di Palembang ya. gimana hal paling Di Palembang itu yang putus sekolah, yang Boleh putus nyambung sekolah sekolah kelas gitu. 2 SMP, mereka nyambung. Jadi ketika mereka keluar, mereka sudah Mereka tamat, udah ada ilmu gitu. ya, udah gitu ada loh. Udah ijazahnya punya ya, ijazah, Bunda jadi ya. mereka, nah itu, jadi kadang yang masyarakat nggak tahu kan itu. Iya benar. Ngapain sih tuh orang ya kan gitu. Nah, Bunda kan katanya udah hampir ke seluruh Indonesia ya, ke lapas-lapas Indonesia ya. Itu tuh lapas yang paling berkesan, lapas mana Bunda? Maksudnya yang paling buat Bunda terharu atau yang kayak paling buat Bunda ini susah banget nih mungkin dimasukin gitu. Aduh, kadang saya kalau sedih tuh ngelihat lapas 2B ya. Dua bit apa itu? Aku nggak ngerti dua bit. Lapas 2B itu tempatnya kecil, kan? Empet-empetan mereka di dalam ya? Boleh nggak diceritain? Tempatnya kecil, terus WBP-nya banyak dan kadang tidurnya susun dencis ya. Oh, kayak sarden ya, kayak kaleng ya. Nah, gitu. Itu Jadi bisa kasus itu apa mungkin yang harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Maksudnya kasihan juga pegawai-pegawai lapasnya kan kalau terjadi apa-apa lebih banyak WBP-nya daripada mereka. Kayak di luar negeri itu ya Bunda ya. Kita kan nggak mau, tapi kan ya mana Iya. tahu ya, kita nggak Itu. tahu ya. Ya terenyuh lihat mereka kadang bukan hanya melihat WBP-nya tapi melihat pegawai-pegawainya Sipirnya juga juga ya. Nah ini mau nanya nih, kalau di petugas lapas tuh banyak perempuan nggak sih Kak? Kalau petugas lapas, kalau di lapas Perempuan. biasa ya, Di lapas lapas biasa. biasa itu sedikit perempuannya. Tapi kalau di lapas perempuan mayoritas perempuan.